Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Ainimat. Kali ini saya akan membahas soal latihan pengetahuan kuantitatif. Nah, ini bisa dijadikan persiapan UTBK 2024. Oke, langsung aja ya. Soal nomor 1. Pada tahun 2010, seorang anak berusia seperempat usia ibunya. Kita bisa langsung menulis ya. Jadi misalnya usia anak itu adalah A, usia ibunya itu adalah I. Berarti tahun 2010 ya, usia anak sama dengan seperempat usia ibunya. Nah, dari sini ya, kedua ruas bisa dikali 4. Kalau dikali 4 berarti kan 4A sama dengan I. Nah, oke, ini yang pertama. Yang kedua, nah, ini tahun berapa tadi? 2010, tahun 2010. Ya. Oke, yang kedua, jika tahun 2014 usia anak tersebut sepertiga usia ibunya, ya. Kalau tahun 2014 itu berarti kan dari 2010 ditambah 4 tahun menjadi 2014. Sehingga usia anak dan ibu juga ditambah 4. Berarti usia anak ditambah 4 sama dengan sepertiga usia ibunya. Sepertiga dikali I ditambah 4. Ya. Oke. Tadi I itu sama dengan 4A ya. Jadi ini bisa diganti 4A. A plus 4 sama dengan sepertiga dikali 4A plus 4. Nah, setelah itu kedua ruas bisa dikali 3 karena ini ada sepertiga ya. Kali 3. Sehingga menjadi apa? 3A plus 12 sama dengan sepertiga kali 3 kan 1 ya. Bisa dicatat ini. Nah, 1 sehingga tersisa 4A plus 4. Nah, sekarang ya, yang ada variabel A-nya bisa dipindah ke kiri. 3A dikurangi 4A sama dengan 4 dikurangi 12. 3A min 4A adalah min A sama dengan 4 dikurangi 12 itu min 8. Lalu kedua ruas dikali min ya. Min A kali min jadinya A, min 8 kali min jadinya 8. Oke, A-nya ketemu 8. Nah, dan I-nya, I tadi kan 4A ya, bisa dikali 4. 4 kali 8 berapa? 32. Dan ini I sama dengan 32 itu di saat tahunnya 2010 kan ya. Nah, pada tahun 2017, usia ibunya akan 17 tahun, tahun berapa? Nah, berarti caranya bagaimana? 32 ini kalau dikurangi 17 itu berapa? 12 kurangi 75 masih 2 min 1, 1. 15. Jadi dia akan berusia 17 tahun, itu 15 tahun yang lalu. Jadi cara mengetahui tahunnya berarti 2010 dikurangi 15 ya kan? 15 tahun yang lalu. 10 kurangi 5, 5 masih 0. Berarti 10 kurangi 1, 9. Ini masih 9. Ini masih 1 ya. Jadi tahun 1995. Sehingga jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Jumlah dua bilangan adalah 72. Saya misalkan dua bilangan itu adalah X dan Y. Berarti yang pertama, X ditambah Y sama dengan 72. Apabila bilangan yang besar dibagi bilangan yang kecil, hasilnya 2 dan sisanya 3. Yang kedua, bilangan yang besar misalnya X ya. X dibagi Y, hasilnya 2, sisanya 3. Sisa 3 itu berarti bisa ditulis 3 per Y. Gitu ya. Maka berapakah selisih kedua bilangan tersebut? Oke. 2, 3 per Y ini bisa juga saya tulis 2 kali Y, 2Y tambah 3 berarti 2Y plus 3 per Y. Ya kan? X per Y sama dengan 2Y plus 3 per Y. Berarti X-nya sama dengan 2Y plus 3. Nah, X sama dengan 2Y plus 3 ini bisa disubstitusi ke persamaan pertama. Disubstitusi ke persamaan 1.
Persamaan satu tadi kan X plus Y sama dengan 72. X-nya diganti 2Y plus 3. Ditambah Y sama dengan 72. 2Y tambah Y, 3Y sama dengan 72 dikurangi 3. 3Y sama dengan 69. Sehingga Y-nya 69 dibagi 3 itu adalah 23. Nah, Y-nya ketemu 23, maka kita bisa mencari X. Ya, X sama dengan tadi X-nya 2Y plus 3 ya. Berarti 2 kali 23 ditambah 3. 46 tambah 3 berapa? 49. Yang diminta apa? Selisih. Yang namanya selisih, ya, selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Berarti X dikurangi Y. Ya, X-nya tadi kita menemukan 49 dikurangi Y-nya 23. Hasilnya adalah 26. Jadi selisihnya 26 yang A. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Untuk membuat 1 cangkir kopi digunakan 1 sendok kopi dan Y sendok gula. Jika menggunakan 5 sendok gula, maka banyak kopi yang digunakan adalah... Nah, sekarang untuk hubungan kopi dengan gula, hubungannya adalah perbandingan senilai atau perbandingan lurus. Semakin banyak kopinya, maka gulanya juga semakin banyak. Gitu ya. Jadi ini menggunakan konsep perbandingan senilai. Oke. Misalnya ini kopi, ini gula, ya. Kalau tadi 1 sendok kopi itu gulanya Y sendok gula. Kalau 5 sendok gula, kopinya berapa sendok? Saya misalkan X sendok. Nah, X-nya ini yang kita cari ya. Kalau perbandingan lurus itu atau perbandingan senilai 1 per X sama dengan Y per 5. Kan gitu konsepnya. Karena ini yang kita cari adalah X, 1 per X kita balik aja. Boleh dibalik jadinya X per 1. Kalau ruas kiri dibalik, ruas kanan juga dibalik. 5 per Y. X per 1 adalah X. Berarti sama dengan 5 per Y. Sudah ketemu 5 per Y sendok. Oke, sesederhana itu ya. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Operasi dolar, katakanlah ini dibaca dolar. Pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A dolar B sama dengan B dikali A min B dikurangi 3. Maka nilai 3 dolar 2 dolar min 4 adalah, oke, yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu ya. Berarti 2 dolar min 4 itu sama dengan, nah ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya, kita bisa menggunakan aturan ini ya. Aturan yang ini. B dikali A min B. Bisa saya tulis lagi ya. B dikali A min B dikurangi 3. Sama dengan B-nya min 4. Dikali A-nya 2 dikurangi min 4 berarti plus 4 ya. Min kali min plus. Min 3. Berarti sama dengan min 4 dikali 2 tambah 4, 6. Min 3. Min 4 kali 6 min 24. Min 3 berarti hasilnya berapa? Min 27. Nah, sudah, baru sekarang kita menghitung 3 dolar. Nah, hasil dari 2 dolar min 4 adalah min 27. Berarti 3 dolar min 27 sama dengan, kembali ini sebagai A, ini sebagai B. B dikali, berarti min 27 dikali A min B. 3 dikurangi min 27. Berarti 3 plus 27 itu 30 dikurangi 3. Sama dengan 27 kali 3 itu 81. Berarti kalau kali 30, 810. Dikali min berarti min 810. Dikurangi 3. Berarti sama dengan min 813. Inilah hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, soal nomor 5.
Sebuah kandang menampung 60 ekor angsa yang terdiri dari 33 angsa jantan dan sisanya angsa betina. Terdapat 21 angsa jantan berbulu hitam. Jika keseluruhan terdapat 40 angsa hitam, maka banyak angsa betina yang tidak berbulu hitam adalah totalnya kan ada 60 ekor angsa ya. Terdiri dari 33 angsa jantan dan sisanya berarti berapa nih? Sisanya 27 betina. Nah, sudah terdapat 21 angsa jantan berbulu hitam. 21 angsa jantan berbulu hitam. 21 hitam. Nah, ini berarti sisanya bukan hitam ya. 33 kurangi 21 adalah 12. Tidak hitam ya. Terus jika keseluruhan terdapat 40 angsa hitam. Nah, angsa hitam tadi yang totalnya ada 40 ya. 40 angsa hitam. Yang 21 tadi miliknya jantan ya. Sisanya berarti 40 dikurangi 21. Berapa? 19. Nah, 19 ini milik betina. Sementara betina totalnya kan 27 ya. Berarti yang betina yang tidak hitam 27 dikurangi 19. Berapa dia? Berapa? 8 ya. 8 yang diminta apa sih? Banyak angsa betina yang tidak berbulu hitam. Berarti 8. Kita lihat 8 adalah pilihan yang A. Ini jawabannya. Selanjutnya kita bahas nomor 6. Perhatikan himpunan pasangan berurutan berikut ya. Nomor 1, 1,A, 2,A, 3,A, 4,A. Yang kedua, A,1, B,1, C,1, D,1. Yang ketiga, 1,A, 2,A, 3,D, 4,D. Yang keempat, 1,A, 2,A, 1,B, 2,B. Nah, pertanyaannya adalah yang bukan merupakan fungsi adalah, kita cari yang bukan fungsi. Sekarang ciri-cirinya fungsi itu adalah setiap anggota pada domain dipasangkan ke tepat ke satu anggota dari kodomain. Dan yang tertulis di sini itu adalah domain koma rings. Ya, domain koma rings yang tertera di sini. Nah, ciri-ciri yang fungsi itu adalah jadi domainnya itu nggak ada yang sama ya. Kodomainnya mohon maaf ringsnya itu ada yang sama boleh, tapi domainnya nggak boleh ada yang sama gitu. Coba kita teliti nomor 1. Ini domainnya ada yang sama nggak? Nggak ada yang sama ya, beda semua. Jadi 1 itu termasuk fungsi. Dia termasuk fungsi. Nah, yang kedua, domainnya ada yang sama tidak? A, B, C, D, tidak ada yang sama. Berarti dia juga fungsi. Yang ketiga, domainnya 1, 2, 3, 4. Beda semua. Berarti dia juga fungsi. Yang keempat, domainnya 1, 2, 1, 2. Ada yang sama. Kalau ada yang sama, domainnya berarti bukan fungsi. Ya, bukan fungsi. Oke, jadi yang bukan fungsi di sini adalah yang 4. Jawabannya yang ya, yang D. Oke. Selanjutnya, soal nomor 7. Misalkan A, B, dan C menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berapakah nilai C? Nah, putuskan apakah pernyataan berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Pernyataan 1, A plus B sama dengan 4. Pernyataan 2, A kali B sama dengan 3. Nah, ini pilihan gandanya. Oke.
Ya, kita olah pertanyaannya. Nah, di sini pernyataan yang pertama A plus B sama dengan 4 ya. Coba kita hitung di sini. A plus B sama dengan 4. Coba kedua ruas kita kuadratkan. Kedua ruas ya. A plus B kuadrat kalau dijabarkan itu jadinya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat sama dengan 16. Oke. Nah, selanjutnya A kuadrat plus B kuadrat kita jadikan 1 sama dengan 16. 2AB pindah ruas jadi min 2AB ya. A kuadrat plus B kuadrat itu adalah C yang diminta ya. C berarti sama dengan 16 min 2AB. Nah, berarti kita butuh A kali B. A kali B adanya di pernyataan yang kedua. Berapa? 3. Masukkan ke sini. Berarti sama dengan 16 min 2 kali 3. Berarti sama dengan 16 min 6. Hasilnya 10 ya. Nilai C sudah ketemu berapa? 10. Dan itu diperoleh dari pernyataan 1 dan pernyataan 2. Jadi jawabannya adalah yang A salah ya, pernyataan 1 saja cukup ya, nggak cukup. Yang B, pernyataan 2 saja cukup, salah. Yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Nah, jawabannya adalah C ya. Oke. Ya, nomor 8. Pak Edi menumpuk kursi berukuran sama yang masing-masing tingginya 110 cm. Jika tinggi tumpukan 4 kursi adalah 134 cm, maka tinggi tumpukan 11 kursi adalah, ini ya pilihannya A 171, B 177, C 190, D 195, atau E 203 cm. Nah, ini mengikuti barisan aritmatika ya. Oke, jadi anggap aja 110 ini kan satu kursi 110. Anggap aja ini adalah U1, suku pertama atau dilambangkan dengan A, sama dengan 110. Nah, tinggi tumpukan 4 kursi berarti U4, suku keempat berapa di situ? 134. Nah, sesuai dengan rumus suku ke N barisan aritmatika, UN itu adalah A plus N-1 kali B, sama dengan 134 ya. Nah, oke, A-nya 110 ditambah ya, ini berarti kita pakai U4. N-nya 4, 4 kurangi 1, 3, kali B sama dengan 134. 3B sama dengan 134. 110-nya bisa dipindah ke kanan menjadi min 110. Sama dengan ya, berapa? 24. Ya, itu adalah 3B. Berarti B sama dengan 24 bagi 3, yaitu 8. Oke, B-nya udah ketemu. Maka tinggi tumpukan 11 kursi adalah sama halnya dengan mencari suku ke 11. Ya, suku ke 11. Itu sama dengan A ditambah, tadi rumusnya N-1 kali B. Berarti A ditambah 11 min 1 adalah 10. B sama dengan A-nya 110 plus 10 kali B-nya 8. Sama dengan 110 ditambah 80. Hasil akhirnya 190 cm. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, semoga bisa memahami dengan baik ya. Soal berikutnya adalah soal nomor 9. Jika diberikan Sn sama dengan 1, min 2, plus 3, min 4, dan seterusnya ya, sampai min 1 pangkat N min 1 dikali N ya, dengan N bilangan asli, maka nilai S17 plus S8 plus S45 adalah, nah ini sepertinya soalnya kok rumit sekali ya. Jadi ini ada triknya. Saya misalkan yang pertama, kalau kita mau nyari S10 ya. S10 misalnya ya.
S10. Itu kan dia 1, min 2, plus 3, min 4, plus 5, min 6, ya. Sampai dia plus 9, min 10, kan gitu. Nah, ada 10 bilangan. Nah, ini tiap 2 bilangan itu kalau ditambah hasilnya min 1. 1 min 2, min 1. 3 min 4, min 1, ya. Dan seterusnya. Nah, berarti min 1-nya ada berapa? Ada 5, karena min 1 terbentuk dari 2 bilangan. Sementara ini ada 10 bilangan, nah berarti min 1-nya ada 5. Berarti 5 kali min 1 sama dengan min 5. Itu, paham ya? Nah, selanjutnya oke. Selanjutnya berarti kalau saya mau nyari S17, saya gunakan gini aja. Ini adalah S16 ya. S16 ditambah dengan suku ke-17. Suku ke-17-nya bilangan ganjil. Di sini kita lihat bilangan ganjilnya selalu positif ya. Berarti plus 17. Nah, S16 itu berarti min 1 dikali 8 ya. 16 bagi 2 kan 8 ya. Berarti 8 kali min 1 plus 17. Bisa dikatakan ini adalah min 8 ditambah 17. Berapa? 17 kurangi 8 adalah 9. 9. Ya, ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, S8 berarti min 1-nya ada berapa? Ada 4 ya. 4 kali min 1. Hasilnya min 4. Lalu yang terakhir ada S45. Nah, ini kita pecah aja menjadi S44 ditambah 45. Nah, S44 berarti kan dia 1 min 2 plus 3 min 4 sampai 40 plus 43 min 44 kan gitu ya. Nah, maka min 1-nya ada separuhnya 44 yaitu 22. Berarti 22 dikali min 1 plus 45 berarti 22 kali min itu min 22 plus 45 hasilnya berapa? 45 kurangi 22 23. Nah, jadi S17 ditambah S8 tambah S45 tinggal jumlah aja ya. Berarti kan ini ditambah ini ditambah itu. Gitu ya. Tinggal jumlah aja ya. Berapa? 9 dikurangi 4, 5. 5 ditambah 23, 28. Kita lihat ada nggak di pilihan gandanya 28? Ada jawaban yang keempat. Nah. Oke, semoga bisa paham ya.